kita sambut dengan senang hati. Akan tetapi sebagai seorang muslim tentu tidak adil atau tempat-tempat ibadah baik itu masjid maupun tempat ibadah yang lain itu nasib yang bagian kebersihan yang umum disebut marbot itu nggak pernah mendapat perhatian apa-apa dari masyarakat, dari pemerintah. Misalkan RT saja sekarang sudah ada apa istilahnya insentif. Nah, kami sebagai orang muslim dan sebagai tokoh organisasi Islam yang ada di wilayah Surabaya tentu sangat iri dengan kebersihan yang lain, karena masjid ini juga tempatnya publik, tempat masyarakat banyak. Kalau kebersihannya itu tidak terjaga ya di situ sumber penyakit juga. Nah, karena itu tidak terlalu berlebihan ketika kita mengusulkan marbotnya tempat-tempat ibadah itu mendapatkan perhatian khusus. Ada kepercayaan pemerintah untuk memberi insentif, paling tidak itu ya outsourcing. Kenapa membuat outsourcing yang nggak jelas gitu keuangannya? Hampir 16 ribuan orang. Untuk outsourcing di Pemkot ya? Kalau keinginan Kak Capa, apakah marbot ini ingin juga dijadikan outsourcing atau bagaimana? Saya kira tidak berlebihan ketika kita mengusulkan marbot tiap Petugas masjid Kauman yang ada di desa luar kelurahan 153 itu di outsourcingkan sehingga pemerintah bisa kontrol khusus langsung di bawah dinas kebersihan dan sosial. Jadi kalau ada masjid kok di situ kotor, baunya nggak enak, di kamar mandinya sampai licin, tempat toiletnya itu nggak terawat, nah itu pemerintah bisa menegur marbot. Ya. Nah, Kak, apakah usulan ini pernah diusulkan Kak Capa? Ya, alhamdulillah katanya di APBD 2022 ini sudah masuk anggaran marbot. Cuma besarannya berapa, kemudian cara berikutnya seperti apa. Kalau saya ya diawali dengan masjid kaumannya. Pengertian masjid kauman ya? Pengertian masjid kauman ya kalau masjid induknya sebelum ada masyarakat di situ banyak sudah ada masjid. Nah, masjid kauman itu ya bisa saja masjid itu yang menjadi menjadi simbol daripada kampung itu. Masjid yang terlama gitu, Cak. Lama ya. Kan ternyata kampung mesti ada kelurahan. Ya. Nah, sekarang kalau Masjid Akbar yang ada di situ ya dibiayai oleh Pemprov. Ada hibah setiap tahun. Kenapa masjid-masjid di kampung yang justru pendapatannya atau kalengnya itu sedikit dan itu tidak mampu untuk dipakai untuk kebutuhan masjid itu sendiri, mulai memberikan honor marbotnya, honor imamnya, khotibnya, termasuk guru ngajinya, itu semua adalah tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Sedang masyarakat itu sendiri punya hak untuk minta kepada pemerintah itu perhatian di APBD. Marbot yang ada di Surabaya itu jumlahnya berapa kira-kira? Kalau kita hitung per kelurahan satu aja 153. Pasti di Surabaya ini tiap Sekali masjid kauman ya? Ya, Belum ada. Kalau Maksudnya 153 marbot. Hah? 153 marbot. Lebih sebenarnya di kampung Marbot. saya aja masjidnya ada 5 masjid tuh. enggak sing dihitung kan masalah kauman toh. Kauman, Masjid ya. Masjid yang Kauman. terlama gitu loh. Ya. Satu keluarkan, Jadi satu yang keluarkan paling satu jauh gitu. pemekaran ini ya nanti bertahap lah. Sudah tahu berapa jumlahnya yang sudah terakomodir? Saya tidak tahu persis, tetapi pernah
saya tanyakan kepada apa ya istilahnya apa Permas ya, Permas Masjid, koordinator Masjid Surabaya. Itu kurang lebih masjid di Surabaya itu ada 850-an. Kalau yang sudah di APBD-kan tahun 2022 Anda Saya tidak tahu. Nah, kemarin anak buah saya yang ada di fraksi laporan katanya Markot sudah mendapat perhatian dan sudah dianggarkan kan gitu ya. Nah, itu coba besok ditanyakan. Oke, Ya. matur nuwun, jasa Oke, Pak. oke. Pak, nama Kalau pendapat saya ya penjol itu ya namanya hutang itu harus dikembalikan. Tetapi pengembaliannya itu tidak harus dengan bunga yang berbunga. Tapi kalau pemerintah itu menutup karena dia itu menyalahi tidak ada izin adalah persoalan lain. Tetapi kalau hutang itu adalah harus dikembalikan hutang. Jadi kalau dia itu karena tidak berizin, lembaganya adalah ilegal sebagainya, itu adalah persoalan lain yang kaitannya dengan perdata. Tapi kalau hutang kemudian tidak mengembalikan itu tidak itu apa Pak? pidana. Kalau sengaja ya, sengaja. Nah, sekarang dia ini menggunakan pola yang bunga berbunga atau semacam rentenir. Nah, itu ada pasalnya sendiri bahwa bukan lembaga keuangan melakukan perilaku seperti lembaga keuangan, itu ada pasalnya sendiri. Jadi harus dibedakan, ini hutang ya harus dikembalikan, tapi mereka tidak berizin, mereka melakukan hutang dengan cara dia memberikan hutang kepada orang, kemudian dia menekan dengan bunga tinggi di luar aturan pemerintah yang baku dengan fluktuasi bunga yang ada di BI. Ya ini tentu ya pelanggaran secara rentenir karena satu nggak berizin, kemudian dia memberikan hutang kepada masyarakat, kemudian dengan bunga yang sangat tinggi. Dalam Al-Quran ada afam mudha'afa. Ada afam mudha'afa itu ya bunga berbunga. Hutang sekarang 1 juta, seminggu lagi harus dikembalikan dengan tambahan 400 ribu misalkan. Bukan nggak ada bulanan, mingguan. Iya kan? Jadi antara yang hutang sama yang menghutang itu ya sama-sama berarti ingin niat penipuan. Ya, menurut saya ya. Pesan-pesan sampaikan masyarakat masalah dengan penjol apa Pak? Ya kepada masyarakat ya saya harapkan untuk bisa arif, bijaksana dan juga menekan diri jangan sampai melakukan hutang-hutang dengan cara-cara yang ilegal seperti itu. Pasti akan berdampak kepada masyarakat yang lain, apalagi dengan cara-cara menekan kanan kirinya untuk ditakuti, prank dan lain sebagainya. Itu kan sudah tidak itu lagi, sudah tidak normal lagi. Yang mengancamnya, ngepranknya itulah yang pidana nanti. Ya, oke. Siapa Mahfud?